Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang apa aja peristiwa yang akan kamu alami di awal bulan November 2025 untuk zodiak Gemini. Oke, buat para Gemini, coba langsung aja kita fokuskan dulu ya untuk tarik energinya kamu di sini Gemini. 2025. Sekali lagi. 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga, bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Langsung aja di kartu yang pertama ya, di sini buat para Gemini aku lihat di awal November ini adanya peristiwa tentang dualitas Gemini ya, bahwa seorang Gemini akan berhadapan dengan yang namanya dualitas. Cuma dualitasnya ke arah mana gitu ya, yang mengharuskan seorang Gemini berdualitas di sini. Di satu sisi ingin jadi baik, di satu sisi kayak kesel aku tuh gitu ya. Nanti kita lihat ya di klarifikasinya. Terus yang kedua, di sini kamu juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan kehamilan ataupun kelahiran, atau secara generalnya bisa jadi ini tentang suatu karya yang dilahirkan gitu teman-teman. Biasanya kan apa sih yang dilahirkan? Kalau kamu seorang pengusaha pebisnis, resto contohnya, atau UMKM makanan, kuliner, bisa jadi kayak resep baru gitu ya, atau melahirkan menu-menu varian-varian baru dari makanan-makanan yang kamu jual gitu ya. Atau kalau kamu seorang penyanyi ada single baru, atau kalau kamu seorang yang memang bisnisnya berjualan gitu ya, kayak jualan-jualan gitu, bisa jadi ada produk-produk baru yang kamu baru jual ya. Nah ini nih ya, sesuatu yang baru gitu. Terus yang ketiga, di sini kamu juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan ketenangan ya, ketenangan hidup seorang Gemini kakak, bisa ya, bahwa di awal November ini adanya ketenangan hidup yang kayaknya seorang Gemini dapatkan gitu ya. Cuma tenangnya karena apa atau disebabkan oleh apa, nanti kita akan lihat klarifikasinya juga. Terus yang keempat, di sini kamu juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan adanya suatu hal yang akan kamu pertahankan ya, masanya, waktunya. Bisa juga mungkin tentang keberadaannya. Apa itu kak? Ya ini contohnya ya, hubungan, bisa hubungan yang akan dipertahankan, itu secara umumnya gitu. Yang dipertahankan biasanya bisa tentang hubungan, bisa tentang kedekatan, bisa tentang apa lagi ya, selain hubungan, keinginan ya, harapan yang coba dipertahankan biar nggak goyah, prinsip yang coba dipertahankan, itu juga bisa banget. Oke. Kalau gitu langsung aja ya, kita akan klarifikasi kartunya Gemini di sini. Tapi sebelum itu aku akan sebutkan dulu untuk angka keberuntungannya kamu di 3 hari ke depan. Itu ada di angka 27, 29, 43, dan 39. Coba langsung aja kita klarifikasi ya Gemini. Nine of Cups, Seven of Wands. Oke, yang pertama di sini tentang dualitas ya, bahwa di awal November tadi yang berkaitan dengan peristiwa dualitas. Kenapa adanya dualitas kak? Ini berkaitan dengan pride, kebanggaan, terus juga hal-hal yang akan berkaitan dengan kepuasan kamu, harga diri kamu, kesenangan kamu ya. Kurasa ada hal-hal yang sepertinya mengganggu ya, mengganggu tentang kesenangan seorang Gemini gitu. Apa yang mengganggu kak? Tentunya yang mengganggu ini eksternal dari dirimu. Mungkin orang lain mengganggu kesenangan kamu, orang lain mengganggu privasi kamu, mengganggu kebanggaan kamu terhadap dirimu, mengganggu ketenangan kehidupan kamu juga bisa sih, kestabilan kehidupan kamu ya lebih tepatnya. Karena kestabilan ini bisa mencakup banyak hal, ini nggak soal tentang ketenangan di sini ya. Nah makanya muncul dualitas terhadap yang mengganggu di sini, kayak aku harus berbuat baik terus sementara udah tahu aku diganggu, atau aku harus menunjukkan tentang sisi aku yang sesungguhnya gitu ya. Aku boleh marah, aku boleh kesel, aku boleh maki-maki gitu, boleh jadi devil di sini,
menunjukkan tentang taringku yang aku punya gitu ya. Nah, tapi mungkin buat kedepannya nih orang jadi nggak suka lagi sama aku. Sebenarnya sesuatu yang mengganggu di sini, kalau aku lihat yang mengganggu kestabilan kehidupannya kamu ya, ini dari eksternal, itu sesuatu yang orang kira kamu nggak apa-apa diganggu gitu loh ya, kayak kayaknya Gemini fine-fine aja kalau kita kayak giniin, gak masalah deh kelihatannya sama dia, padahal itu ganggu banget buat kamu. Terkadang kita banyak ya hal-hal seperti itu terjadi teman-teman ya, kita alami tuh peristiwanya. Menurut orang lain kita nggak terganggu kalau mereka kayak gini sikapnya, tapi sebenarnya sikap mereka terkadang mengganggu buat kita, yang mereka kira nggak mengganggu sama sekali buat diri kita. Salah gitu ya. Makanya muncul dualitas dalam dirimu, aku harus gimana nanggepinnya nih ya, harus tetap berbuat baik tapi aku akan terus merasa terganggu, atau harus berbuat menunjukkan tentang kemarahannya kamu tapi kedepannya mereka akan jadi takut sama kamu gitu. Terus yang kedua, ini adanya peristiwa tentang kelahiran ataupun kehamilan, atau sesuatu yang akan dilahirkan ya, dilahirkan kayak karya, kayak tadi aku bilang resep atau menu-menu baru, barang-barang baru yang akan dijual, itu juga bisa ya. Klarifikasi oleh Seven of Wands, artinya terhadap apapun yang dilahirkan di awal bulan November ini oleh seorang Gemini ya, aku lihat ada tindakan kamu yang secara tegas ya, ini terkait dengan apa hal-hal yang menjadi hak dan kewajibannya kamu untuk ini semua dari apa yang dilahirkan tadi ya. Misal kamu melahirkan sesuatu, tentunya ada tanggung jawab di sini harus diperjuangkan ya. Kamu harus bertanggung jawab terhadap apa yang kamu lahirkan. Kamu harus bertindak tegas di sini terhadap komitmenmu untuk menjaga apa yang dilahirkan tadi ya, merawat, terus juga untuk menempatkan, membuat dia berada di posisi yang terbaik gitu ya. Kalau mungkin ini tentang produk baru, kamu harus bisa ya menjaga produk baru ini untuk selalu punya tempat gitu, agar nggak kalah hype-nya dengan produk yang sebelumnya kayak gitu. Jadi ada yang diperjuangkan tentang apa yang dilahirkan atau dihasilkan. Terus yang ketiga di sini, ini tentang ketenangan peristiwanya. Jadi Gemini ini sepertinya juga akan mengalami peristiwa yang dimana kamu kayak akan dapat ketenangan gitu loh ya. Ketenangan setelah pokoknya ada peristiwa, kamu akan jauh lebih tenang di awal November ini. Karena sebelumnya, aku lihat di periode-periode sebelumnya, kamu ini sangat kelelahan, baik secara pikiran, hatimu, mentalmu, perasaanmu, burn out banget ya, stres, over stress di sini, sangat lelah sekali. Sehingga untuk kamu yang nih jiwa-jiwa yang sudah merasa lelah, Gemini ini aku lihat di awal November tenang, ada ketenangan buat kamu, ada hari tenang, waktu tenang buat kamu, seperti itu. Bagus berarti ya peristiwanya ya, amin. Terus yang keempat di sini, ini tentang mempertahankan sesuatu. Ya, apa yang akan dipertahankan oleh Gemini Kak di awal November ini? Ini ternyata berkaitan dengan koneksi kamu dan seseorang. Kukira apa gitu ya. Di sini akan kamu pertahankan adalah tentang koneksi kamu dan seseorang. Ya, baik itu hubungannya udah jelas ataupun maksudnya hubungannya baik udah punya status ataupun belum punya status. Yang jelas ya kalau aku lihat di sini ada tentang kamu yang akan mencoba untuk mempertahankan tentang koneksi kamu dengan seseorang. Ya, agar nggak terputus chatnya, gimana caranya gitu ya, agar obrolannya tetap nyambung, gimana caranya, itu yang coba kamu pertahankan. Berarti apakah Gemini di sini sangat membutuhkan orang ini? Nggak tentang membutuhkan doang sih, bisa jadi kamu senang, serak, ada hati ya, atau butuh sama nih orang, makanya koneksinya dijaga seperti itu. Dan di sini kalau untuk zodiaknya Kak bisa terkoneksi dengan Gemini ya untuk ini semua di awal bulan November. Ada Cancer, Pisces, Scorpio bisa terkoneksi dengan kamu. Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, dan Aquarius. Kalau untuk zodiak sih itu aja. Energi paling kuatnya itu doang. Angka keberuntungan aku ulangi sekali lagi ada di 27, 29, 43, dan 39. Itu aja. Oke? Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye Gemini.